selamat datang di podcast perdana kita, Podcast Paten. Podcast anak etika berinternet, bijak berinternet, berani lawan cyberbullying. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget nih terkait tentang kehidupan yang mungkin sangat-sangat relate dengan kita sekarang, generasi muda, generasi yang tumbuh dengan era teknologi seperti itu. Jadi karena memang kita nggak lepas nih dari yang namanya handphone dan internet juga, kita bakal bahas topik yang sangat-sangat relate, yaitu cyberbullying. Pasti udah nggak heran lagi karena cyberbullying ini udah banyak banget dibahas sana sini, banyak banget di platform dan lain sebagainya. Jadi bareng aku Virial Nabila Afifah selaku moderator yang akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan. Dan hari ini aku gak akan sendirian lagi karena aku ditemani juga sama dua teman-teman dari SMP 17 Surakarta juga. Mungkin boleh dong teman-teman bisa perkenalan diri dulu satu persatu, boleh? Silahkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Dilan Cehan Melano. Kalian bisa panggil aku Dilan. Aku dari kelas 7B. Salam kenal semuanya. Oke, halo Dilan. Oke, mungkin boleh gantian perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Alika Kusumawardani. Kalian bisa panggil aku Alika. Aku dari kelas 7B. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Berarti tadi Dilon sama Alika ya. Oke. Nah, kita mungkin di sini bakal bahas-bahas hal yang nantinya sangat relate ya dengan kehidupan kita sebagai generasi muda atau digital native ya. Jadi nanti kita juga akan bahas-bahas banget hal yang sangat-sangat menarik lainnya gitu. Jadi mungkin sebelumnya aku mau masuk dulu nih. Aku pengen tanya dulu nih ke kalian. Kalian itu lebih pilih Instagram atau TikTok sih? Kalian tim Instagram atau tim TikTok nih? Kalau aku tim TikTok Kak, soalnya kalau di Kenapa TikTok tuh kita bisa mencari video-video yang bisa seperti kayak berita, video pelajaran atau video-video yang bisa menghibur dengan waktu yang enggak cukup lama gitu loh Kak, jadi singkat aja. Oke, karena TikTok emang platform yang menyediakan banyak video dengan durasi yang singkat ya. Oke, kalau kamu Alika gimana nih? Kamu tim Instagram kayak aku atau tim TikTok nih kayak Dilon, gimana? Kamu tim mana? Aku Instagram. Oh, tim Instagram, berarti kita sama. Tas dulu. Oke. Kenapa nih? Kenapa kamu akhirnya memilih tim Instagram? Kenapa? Karena videonya tuh lucu-lucu sama bagus. Oke, karena di Instagram juga kurang lebih sebenarnya sama ya, karena ada reelsnya juga kurang lebih sama. Jadi TikTok sama Instagram sekarang kurang lebih fitur-fiturnya juga hampir mirip ya. Kita bisa update status, kita juga bisa post postingan dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih ya fungsinya juga hampir sama gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku pengen nih tanya-tanya dulu ke kalian. Kalian ini udah familiar belum sih sama yang namanya cyberbullying? Udah Kak, aku udah pernah tahu. Udah pernah tahu ya, pasti udah pernah denger ya. Nah, menurut kalian sendiri itu cyberbullying itu yang gimana sih? Cyberbullying itu biasanya kayak contoh ya, biasanya kayak mengejek, bully atau terkadang juga body shaming. Oke, body shaming melalui platform sosial media ya biasanya. Biasanya. Kalau dari Alika gimana nih? Kalau kamu, menurut kamu cyberbullying itu yang kayak gimana sih? Cyberbullying itu kata aku kayak mengejek, membuli, bahkan ada yang fitnah juga gitu. Oke, berarti banyak hal mungkin yang kebenarannya itu belum pasti ya. Oke, kalau dari aku mau tanya nih, kalian pernah nggak sih kayak mungkin menyaksikan atau melihat mungkin entah itu temen atau mungkin orang lain di luar sana itu yang kena cyberbullying, pernah nggak kira-kira? Kalau aku pernah. Mungkin di sosial media, Di sosial seperti media. kayak Instagram, TikTok, Oke. maupun chat. Yang Oke. paling banyak di chat kan. Di chat, oke. Itu biasanya banyak sekali kayak teman-teman sebaya ataupun kakak kelas itu yang saling buat status WhatsApp, tapi saling menjelek-jelekan dan saling kayak bully gitu. Body shaming juga terkadang. Berarti itu mengomentari hal-hal yang mungkin
sebenarnya nggak ditunjukkan ya, atau mungkin tidak dibermaksudkan untuk ditunjukkan dalam postingan itu, tapi ternyata yang dikomentari malah hal itu gitu ya. Iya. Kalau dari kamu Alika gimana? Kamu pernah menyaksikan nggak cyberbullying itu seperti apa? Pernah di sosmed. Oke. Biasanya sih di TikTok ya. Biasanya tuh aku lihat kayak ada yang sedang nyanyi atau enggak dance gitu. Mereka tuh pasti nge-head comment kayak itu gimana sih? Dance-nya gimana? Wajahnya tuh kok ini menyakitkan banget ya. Pasti sedih banget sih kalau di head kayak gitu. Padahal niatnya kita pengen nunjukin ini ya, skill, bakat dance ya. Padahal seru banget itu. Oke, nah dan parahnya banget nih ya. Kadang orang-orang yang gitu tuh ngerasa lucu nggak sih, atau mungkin ngerasa bercanda gitu? Ya nggak? Kalian setuju nggak? Aku sih kurang setuju karena menurutku itu udah berlebihan sekali. Karena kita nggak berhak ngejudge orang kalau kita belum tahu orangnya gimana. Oke, kamu gimana Ali? berlebihan banget. Oke, berlebihan banget. Emang sih, jadi terkadang mungkin hal-hal yang mungkin buat kita mungkin sederhana, itu mungkin buat orang lain itu impactnya gede banget ya, atau mungkin dampaknya itu besar banget. Setuju? Setuju. Oke. Kalau gitu mungkin menurut kalian nih, sebenarnya cyberbullying ini tuh apa sih, bikin dampak apa sih ke korbannya? Kalau menurutku ya Kak, itu bakal bikin orang yang terkena cyberbullying mungkin mentalnya down, overthinking, atau jadi takut karena dia bakalan takut buat posting apapun di sosmed karena dia takut di judge atau dikasih hate comment. Oke, di judge ya. Nah, biasanya bener banget sih. Kadang itu mungkin kita kepikiran banget nih, kepikiran tentang omongan orang lain dan lain sebagainya, dan kita bikin kayak overthinking, tiap malam nggak bisa tidur, insomnia dan sebagainya. Kamu sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak mungkin overthinking nih, denger omongan temen atau mungkin denger omongan orang lain, pernah nggak? Gimana? Aku sih jujur pernah Kak. Pernah sebenarnya. Boleh diceritain nggak? Boleh berbagi kisah dikit nggak? Dulu waktu SD aku suka banget sama bahasa Inggris. Nah, teman-temanku yang cowok itu pada bilang, kamu tuh loh cowok kok suka bahasa Inggris, itu nunjukin kalau kamu tuh kayak cewek gitu. Padahal kan bahasa Inggris itu umum, nggak cuma buat cewek aja gitu. Bener banget. Apalagi sebenarnya bahasa Inggris ini kan memang apa ya, sebuah bahasa internasional, bahasa Inggris tuh yang memang sangat diperlukan gitu. Apalagi di zaman sekarang, kemanapun itu, bahkan kita nggak kemana-mana, mungkin sekedar buka handphone, kita buka laptop dan sebagainya, itu memang memerlukan bahasa Inggris juga sedikit-sedikit. Ya nggak Alika? Menurut kamu gimana? Menurut aku, korban bakalan jadi pendiam, overthinking, dan bahkan insecure. Oke. Kamu sendiri pernah nggak? Kadang kan biasanya cewek tuh biasanya lebih perasa, ya nggak, setuju nggak Alika? Iya, lebih perasa. Kalau kamu pernah nggak mungkin overthinking, atau mungkin ya sedikit kepikiran, atau mungkin insecure gara-gara omongan orang lain tuh, pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Kenapa tuh? Mereka tuh kayak bilang aku kurang bagus gitu, kurang dan bagus. aku jadi overthinking dan kadang jadi pendiam gitu waktu sekolah. Jadi kepikiran ke bawah ke bawah sampai ke aktivitas lain. Oke, terus gimana? Menurut kamu cara mengatasi dari si insecure ini tuh gimana menurut kamu? Aku ceritain ini ke keluarga aku. Cerita ke keluarga, oke. Kalau hal lainnya mungkin selain ke keluarga, mungkin ada teman terdekat yang mungkin kamu percaya nggak? Gak ada. Oh, ini berarti kamu, aduh, masa nggak ada nih teman terdekat yang dipercaya? Gak ada. Iya sih, tapi emang apa ya? Tempat yang mungkin paling aman untuk kita bercerita itu salah satunya adalah keluarga gitu, karena mungkin keluarga memang nggak akan ngejudge kita juga gitu ya. Kalau kamu Dila nih, cara kamu mengatasi overthinking tadi itu gimana kalau kamu? Kalau aku bakalan menyendiri dulu untuk sementara waktu, santai dan terus belajar apapun itu yang aku bisa, dan mungkin sambil nyalain lagu mungkin. Oke, sambil nyalain lagu, healing tipis-tipis ya. Tapi sebenarnya nih kalau nyalain lagu itu nggak seru kalau misal Spotify kita tuh nggak premium. Pernah nggak? Iya, pernah kan. Jadi mau
ngedengerin atau mau menikmati dari meaning si lagunya, tapi ternyata tiba-tiba ada iklan. Ya kan? Pernah nggak? Kesel banget. Kesel banget, aduh kesel banget. Kalau dari kalian pernah juga nggak kayak mungkin melihat temen lain yang mungkin terkena dampak juga dari cyberbullying gitu, pernah nggak? Kayaknya pernah. Pernah. Terus kalau dari kamu sendiri cara ngebantuinnya gimana? Kalau aku pertama sih yang paling penting harus cari tahu siapa yang salah di sana. Kalau semisalnya yang dibully, korban bully itu beneran nggak salah dan nggak melakukan apa-apa, aku sebisa mungkin bakal membela dia dan hibur dia sebisaku. Oke. Kalau kamu Alika gimana nih? Kalau tadi kan Dylan bakal ngehibur sebisanya dulu, terus juga sebelumnya bakal mastiin apakah itu benar atau enggak. Kalau dari kamu gimana? Aku sih nggak bakalan jadi silent supporter, aku bakalan tetap membela dia. Oke, tetap membela dia ya. Tapi harus mencari tahu dulu dia Benar, salah atau harus enggak. mencari tahu dulu karena mungkin kita juga nggak tahu ya runtutan ceritanya kok bisa hal itu terjadi, kita juga tidak tahu gitu. Oke, aku nih ada sedikit mungkin aku punya sedikit kejadian ya. Kejadian ini tuh ada di sosial media teman-teman. Jadi ada salah satu orang yang mungkin lagi ngepost fotonya, dan ini ada komentar-komentar yang agak sedikit nyakitin ya, agak sedikit negatif. Aku coba bacain ya. Jadi kayak orang-orangan sawah katanya, komentar pertama. Terus komentar kedua nih, tinggal berdiri di sawah. Oke, komentar ketiganya kayak perawan jatuh jadinya. Aduh, gimana tuh? Itu menurutku nyakitin hati banget sih Kak, soalnya kita cuman kita upload di sosmed itu cuman buat have fun, tapi terkadang itu tuh orang-orang yang nggak tahu gimana ceritanya, gimana perasaan kita, gimana hidup kita tuh ngejudge tanpa ampun gitu loh Kak. Jadi itu bakal nyakitin hati Banget sih, banget. Oke. Terus kalau menurut kamu, kalau misal nih, anggap aja nih, hal itu terjadi di kamu, kamu dikasih komentar negatif, mungkin kamu bakal balesin komennya, atau mungkin kan ada juga nih teman-teman lain yang saking mungkin stresnya dia sampai nutup komentarnya, jadi nggak ada teman-teman lain yang bisa berkomentar lagi. Nah, kalau kamu biasanya bakal lakuin apa nih kira-kira? Kalau aku sih, aku nggak peduli selagi aku nggak ngelakuin hal yang menurutku salah. Jadi walaupun aku diejek, aku bakal ngelakuin sebisa aku yang aku bisa dan buktikan kepada dia kalau aku tuh nggak seburuk itu. Bener banget nih. Jadi nih teman-teman, emang hal yang mungkin bisa membungkam orang lain yang nggak suka sama kita, salah satunya adalah menunjukkan apa yang mungkin kita bisa gitu loh, menunjukkan prestasi-prestasi kita juga. Nah, kalau dari Alika nih, kalau misalnya hal itu terjadi ke kamu dikomentarin, kamu pengen post foto nih karena emang lagi ngerasa cantik aja gitu. Ngerasa cantik aja pas lagi event atau lagi apa gitu kan. Tiba-tiba ada yang komen, kok Alika bajunya nggak bagus ya, kok jadi kayak gini ya sekarang gitu. Gimana kalau kamu? Aku bakal jadi overthinking banget sih. Overthinking ya. Oke, terus gimana? Aku bakalan jadi agak lebih pendiam. Lebih pendiam. Bakalan kayak lebih ke cenderung kayak gak bakalan upload sosmed ataupun apa gitu. Bahaya ini kalau begini. Kasih tahu Dion. Jadi kalau semisal emang kita nggak salah, kan nggak perlu takut ya? Nggak perlu takut. Ngapain harus takut? Gimana nih Alika? Jangan dong, kalau misalnya memang nggak salah dan tidak menyalahi aturan juga, kayaknya kamu tidak perlu takut deh. Gimana? Kayaknya mungkin kamu malah posting lebih banyak aja ya, biar yang komentar negatif itu panas. Gimana? Setuju nggak? Gimana kalau gitu? Setuju. Oke. Nah, kalau kayak gitu, menurut kalian nih, kira-kira mungkin kan sekarang di sosial media udah marak juga nih kayak gitu, dan banyak juga hal-hal yang mungkin bahasanya itu adalah tidak sesuai fakta yang ada gitu. Jadi banyak banget orang yang bikin opini sendiri tentang hal itu, tapi sebenarnya nggak terjadi. Itu akan sama aja sebenarnya bahasanya kalau kita nyebutnya gampangnya tuh fitnah ya. Nah, menurut kalian, pendapat kalian itu gimana sih kalau kayak gitu caranya?
Kalau aku sih bakalan nyari sumber yang paling benar sih Kak, karena kalau kita tahu-tahu semisal lihat ada head comment kita ikut-ikutan itu kita sama aja kayak jadi orang yang nggak, maaf ya Kak, orang yang bodoh tiba-tiba ikut-ikut padahal nggak tahu ceritanya kayak gimana. Maka dari itu aku mungkin bakalan cari sumbernya yang paling benar dulu, lalu aku bakalan kasih pendapatku, opiniku gitu. Nah, berarti di cross check dulu ya, di cross check dulu. Kalau Alika gimana? Sama nggak nih? Sama sih. Sama. Sefrekuensi. Sefrekuensi katanya bestie. Iya, bestie. Oke, bestie. Jadi memang hal yang paling utama adalah kita perlu meng-cross check dulu apakah informasi tersebut memang sesuai faktanya atau tidak gitu, seperti itu. Nah, menurut kalian nih, tadi kan kita udah bahas banyak juga ya terkait semisal dikomentari negatif, terkait misalnya difitnah dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu gimana sih cara kita sebagai anak muda nih di zaman sekarang supaya kita itu bisa menyaring informasi? Tadi kan caranya itu adalah cross check informasi nih. Nah, kalau kalian biasanya cross check informasi itu dari mana? Berdasarkan apa gitu? Kalau aku sih mungkin semisal ada berita hoax di TikTok, aku mungkin satu tanya orang tua ini bener apa enggak. Kalau enggak ketemu, mungkin aku cari-cari lagi di sosial media lain yang Sosial benar. media lain. Oke. Emang mungkin terkadang ada beberapa berita yang mungkin orang tua atau misalnya orang lain itu lebih tahu ya, orang dewasa itu lebih tahu gitu terkait kebenarannya. Nah, tapi nih kalau misalnya orang tua kamu juga nggak tahu nih bener atau enggaknya, kamu gimana? Mau lari kemana nih kira-kira? Kalau aku sih mungkin kakakku, soalnya kakakku itu paling cepet kalau tahu berita kayak Paling update ya, paling update. Oke. Kalau misalnya kakakmu juga nggak tahu, kamu bakal gimana tuh? aku sih misalnya kakak sama orang tua aku nggak tahu, aku mungkin nggak bakal ikut-ikutan, Nggak bakal ikut-ikutan. nggak bakal kasih pendapat dan nggak bakal ikut-ikutan ngejudge. Oke, lebih baik diem aja ya, lebih baik mungkin diem aja dan kita nggak ikut-ikutan kubu satu, kubu dua daripada nanti malah Netral aja. malah nanti terprovokasi gitu. Oke, kalau Alika gimana nih? Nggak peduli. Nggak peduli, masa nggak peduli? Kalau tahu aku bakalan mencoba membela kalau dia benar. Kalau salah aku bakalan pura-pura nggak tahu aja. Nah, cara tahu kalau misalnya informasi itu bener atau salah gimana kamu Alika? Aku cari di medsos sih. Loh, kan medsos juga banyak tuh yang hoax-hoax juga. Terus gimana nyaringnya? Google. Google lah. Sekarang udah lumayan jarang ya mungkin anak-anak muda yang pakainya Google, tapi masih banyak digunakan ya. Iya. Sekarang kan banyak banget tuh yang larinya ke ChatGPT, ya kan? Jelas. Tanyanya ke AI gitu. Nah, selain ke Google gimana? Tanya kakak. Tanya kakak lagi. Oke. Kalau misalnya kakaknya juga nggak tahu, Ya udah. jangan ya udah, nggak boleh. Kalau misalnya memang ini kasusnya adalah cyberbullying, kita nggak boleh diem aja, kita harus tetap mencoba mencari tahu kebenarannya atau faktanya seperti itu. Jadi mungkin kalau dari aku bisa ngasih mungkin sedikit berbagi pengalaman juga, itu mungkin kita bisa cross checknya itu lewat platform-platform yang memang terpercaya gitu teman-teman. Jadi platform-platform itu kan ada yang mungkin dari kayak mungkin kalau misalnya berita tentang kesehatan gitu-gitu kan bisa lewat Kemenkes juga, terus bisa lewat kalau misalnya pendidikan ya berarti Kemendikbudristek gitu terkait dengan berita-berita yang beredar seperti itu. Dan kalau misalnya pun terkait orang atau public figure, kita mungkin juga bisa mungkin lebih aware aja gitu, atau mungkin kalau misalnya pun tidak mau terlibat ya udah gitu, mending nggak usah gitu. Oke, jadi karena kita juga udah bahas banyak banget, udah cukup lama ya teman-teman, ternyata udah cukup lama juga. Menurut kalian apa sih hal yang mungkin bisa kita ambil dari kesempatan kita podcast hari ini, kira-kira apa mengenai cyberbullying itu apa? Apa ya, mungkin menurutku tuh jangan
jangan mudah terpengaruh orang lain. Jangan mudah terpengaruh orang lain. Oke. Dua, itu harus sering-sering mencari informasi yang benar-benar benar-benar Yang pasti. bener- Oke, yang fakta. Oke. Terus apa lagi aja nggak? Dan kita juga nggak boleh ikut-ikutan seperti kayak kasih head comment, itu nggak boleh ikut-ikutan kalau kita belum tahu pastinya, itu sih ya Kak menurutku. Oke, kalau Alika gimana? Pokoknya nggak boleh ikut-ikutan deh. Nggak boleh ikut-ikutan. Ikut-ikutan saya. Oke, berarti emang kita harus sesuai teguh pendirian juga ya. Iya. Dan kita harus mencari fakta yang ada biar kita juga menghindari adanya cyberbullying seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang cuma diem aja, tapi kita juga harus turut menjadi orang-orang yang membantu atau mungkin meringankan dari si korban itu, mungkin dengan komentar positif. Oke, kalau dari kalian kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana, teman-teman kita, ada pesan-pesan nggak untuk menghindari cyberbullying? Oke, teman-teman, kalau kalian kena cyberbullying, please jangan takut buat cerita sama orang yang lebih tua atau dewasa ya. Karena kalau kalian mendam cerita itu sendiri, kalian bakalan jadi overthinking atau insecure dan lain-lain. Jadi kalian nggak boleh takut, dan nggak boleh takut juga bilang tidak sama orang lain. Oke, ini harusnya jadi kata-kata hari ini ya nggak Alika? Harusnya Masih jadi. paham. Oke, kalau jadi Alika nih, kasih kata-kata hari ini dulu. Tolong jangan melakukan cyberbullying kalau kalian nggak tahu dan nggak kenal sama dia. Kalau kamu nggak kenal sama dia, kenapa kamu ngechat dia? Nggak ada gunanya kan, nggak bakal merugiin kan? Setuju, kita juga nggak bakal dapat keuntungan juga, dan justru mungkin malah menjadi hal yang sangat-sangat merugikan buat orang lain gitu. Oke, mungkin karena kita juga sudah berbincang cukup lama teman-teman, mungkin kita akan menutup atau menyudahi sesi podcast kita hari ini. Jadi dari obrolan yang kita bahas hari ini, yang perlu kita ingat adalah apa yang kita tulis dan apa yang kita ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau misalnya teman-teman nih terasa mungkin takut untuk menyinggung dan sebagainya, mungkin memilih untuk tidak berkomentar atau tidak bersuara terkait hal-hal yang mungkin belum tentu kebenarannya, dan jangan mengujar kebencian atau hal-hal kejahatan yang menimbulkan mungkin dampak psikologi atau psikis bagi teman-teman lain, atau mungkin dampak mental seperti itu. Oke, jadi mungkin aku Virial, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan podcast perdana kita hari ini. Mungkin dari teman-teman mau say goodbye dulu. Goodbye semuanya. Goodbye semuanya. Thank you. Oke, podcast Paten, bijak berinternet, berani lawan cyberbullying.